Kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 4. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Kosakata non-baku yaitu banyak loh, kosakata baku banyak, 2. Kosakata non-baku tas-tas, kosakata baku tas, kosakata non-baku sepatu-sepatu, kosakata baku sepatu, kosakata non-baku yang keempat yaitu baju-baju, kosakata baku baju. Identifikasi kalimat tidak efektif, ubahlah ke dalam kalimat efektif. Kalimat tidak efektif yang pertama, banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, dan tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang jenis produksi luar negeri. Kalimat efektif, banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang jenis produksi luar negeri. 2. Kalimat tidak efektif, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kalimat efektif, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kalimat tidak efektif yang ketiga, oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Kalimat efektif,
Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas karena harganya mahal. Dan yang keempat, kalimat tidak efektif yaitu kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Kalimat efektif yaitu kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Ayo berdiskusi pada halaman 121. 1. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena mencintai produk Indonesia dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri. 2. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Contoh tindakan dari cinta produk Indonesia yaitu membeli sepatu buatan Indonesia, belanja di pasar tradisional, melestarikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. 3. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri, maka pengangguran menjadi meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan. Pasar produk dalam negeri tidak bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa meningkat dan melemahnya sektor perekonomian Indonesia. 4. Apa yang akan terjadi jika lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Jika lebih banyak menggunakan produk Indonesia, maka pengangguran menjadi berkurang karena banyak tercipta lapangan pekerjaan. Pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. 5. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri yaitu dapat meningkatkan daya jual produknya dan meningkatkan kesejahteraan pengrajin dalam negeri. 6. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia yaitu produk-produk Indonesia memiliki daya jual dan mampu bersaing dengan produk negara lain di era globalisasi. Dengan demikian, lapangan pekerjaan menjadi meningkat sehingga rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera. 7. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Saya mencintai produk-produk Indonesia, seragam sekolah, dan kebutuhan sekolah yang saya gunakan merupakan produk Indonesia. Ayo mencoba pada halaman 122. Perhatikan gambar berikut. Keterangan bangun 3 adalah gabungan bangun 1 dan bangun 2. 1. Hitunglah luas permukaan bangun 1. L sama dengan 6 dikali buka kurung R kali R tutup kurung sama dengan 6 dikali buka kurung 6 dikali 6 tutup kurung sama dengan 6 dikali 36 sama dengan 216 cm persegi. 2. Hitunglah luas permukaan bangun 2. L sama dengan 6 dikali buka kurung R kali R tutup kurung sama dengan 6 dikali buka kurung 6 dikali 6 tutup kurung sama dengan 6 dikali 36 sama dengan 216 cm persegi. 3. Hitunglah luas permukaan bangun 3. L sama dengan 4 dikali buka kurung 12 dikali 6 tutup kurung ditambah
2 dikali buka kurung 6 dikali 6 tutup kurung sama dengan 4 dikali 72 ditambah 2 dikali 36 sama dengan 288 ditambah 72 sama dengan 360 cm persegi. 4. Apa hubungan antara luas permukaan bangun 1, bangun 2, dan bangun 3? Luas bangun 1, bangun 2 sama dengan bangun 3 dikurangi luas sisi yang berimpitan. 5. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Luas permukaan gabungan adalah menjumlahkan luas sisi terluar. Bagian yang dihitung adalah bagian yang terlihat, sedangkan yang tidak terlihat atau yang berhimpitan tidak dihitung. Luas permukaan adalah sisi terluar yang menutupi bangun ruang. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. L sama dengan 4 dikali buka kurung 20 dikali 10 tutup kurung ditambah 2 dikali buka kurung 10 dikali 10 tutup kurung sama dengan 4 dikali 200 ditambah 2 dikali 100 sama dengan 800 ditambah 200 sama dengan 1000 cm persegi.